Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut, silsilah peta dan dakwah Nabi Lut. Perjalanan dakwah Nabi Lut terjadi di antara kaum dan perilaku yang sangat buruk. Di antara perbuatan negatif tersebut yaitu adanya hubungan seks sesama jenis di antara pria atau homoseks. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk mengajak mereka kembali ke jalur kebenaran. Bukannya menuruti, para kaum Sodom ini justru berani untuk menentang perintah yang dibawa Nabi Lut alaihissalam. Menurut catatan sejarah, perbuatan homoseks yang dilakukan kaum Sodom kala itu memang menjadi awal mula adanya hubungan sesama kaum pria. Dalam zaman sebelumnya, belum ada perbuatan seorang pria yang melakukan hubungan dengan sesamanya. Nabi Lut yang diutus Allah untuk berdakwah di antara mereka pun mulai menjalankan tugasnya. Namun usaha yang dilakukan justru berakhir dengan kegagalan lantaran banyak kaum yang menolak untuk berhenti melakukan perbuatan homoseks serta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, kaum Sodom ini pun mulai berani untuk memberikan ancamannya terhadap dakwah yang diajarkan Nabi Lut. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29 disebutkan, datangkanlah kepada kami azab Allah. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar, demikian jawaban yang diutarakan kaum tersebut terhadap ajakan sang Nabi. Melihat upaya yang dilakukan Nabi Lut selalu saja gagal, Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus dua orang malaikat untuk membuktikan kebenarannya. Bukannya diterima, kaum tersebut malah menjadikan keduanya untuk dijadikan sebagai pasangan. Terhadap sikap buruk yang telah dilakukan oleh kaum Sodom ini, Allah akhirnya membuktikan kekuasaannya. Melalui surat Hud ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi Lut, sesungguhnya kami dah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di wabarakatuh. Nama saya Rasid Al-Fajri, kelas 8H, nomor absen 30. Saya akan menceritakan peta silsilah Nabi Lut alaihissalam. Silsilah Nabi Lut alaihissalam, ayahnya bernama Haran bin Tareh, adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut kembar, yang satu bernama Nahor, maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Nandana Nafi, 8H absen 26. Saya menceritakan tentang kisah kaum Sodom. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom yang masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah dan memiliki dua putri bernama Raitsa dan Zakrata. Perlu diketahui, kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan dan yang beradab dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perilaku sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual. Begitupun dengan perempuan yang dikenali sebagai lesbian.
Sayang sekali istri Nabi Lut pengkhianat setelah mendapatkan harta dunia. Ia memberitahu kaum Sodom bahwa ada 2 pria tampan di rumahnya. Masyarakat Sodom pun menyerbu rumah Nabi Lut dan terjadilah pertikaian. Tiba-tiba Allah menurunkan azab dengan menghilangkan penglihatan para kaum Sodom sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Lut dengan keadaan buta. Kedatangan 2 malaikat tersebut bermaksud menyampaikan kabar bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kaum Sodom pada waktu subuh, sehingga Nabi Lut dan orang-orang beriman diminta untuk segera meninggalkan negeri Sodom. Saat pergi meninggalkan negeri Sodom, Nabi Lut memerintah untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Namun istri Nabi Lut lagi-lagi berkhianat dan memilih kembali ke negeri Sodom bergabung dengan orang-orang kafir. Saat subuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu hingga negeri Sodom hancur bersama orang-orang tercela di dalamnya. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana sesudah orang-orang yang berdosa itu. Bunyi Al-Quran surat Al-Afra ayat 84. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom ini. Nabi Lut sangat berani mengutarakan kebenaran meskipun banyak orang berbuat jahat kepadanya. Nabi Lut juga tetap sabar dan memaafkan orang-orang yang membencinya. Kedermawanan Nabi Lut tak pilih kasih bahkan terhadap kaum Sodom yang mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom yang lain. Akan tetapi kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan nan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri Nabi Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelaki untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalan, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atau informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak, dan bentuk kekayaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koryana Davian, saya dari kelas 8H absen 09. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut. Dialah yang memberikan informasi dan memberitahukan kepada kaumnya perihal tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut dengan bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh mereka. Karena itu, ketika Nabi Lut diperintahkan agar memberangkatkan keluarganya di malam hari,
Allah memberitahukan kepadanya bahwa janganlah Lut memberitahukan keberangkatannya kepada istrinya dan janganlah membawa serta istrinya keluar dari negeri itu. Setelah Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman keluar dari kota Sodom, Allah menurunkan azabnya dengan menjatuhkan batu-batu besar dari langit dan menjungkir balikan kota itu. Sebelumnya, azab tersebut diawali dengan suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Setelah itu, mereka dihujani dengan batu dari tanah yang keras. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armesya Putra dari kelas 8H nomor absen 07. Lalu ia berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Pergilah kamu, hai Lut, menjauhlah dari pintu itu dan biarkanlah aku menghadapi mereka." Maka Lut menjauh dari pintu, lalu malaikat Jibril keluar menghadapi mereka dan merentangkan sayapnya. Ia pukul wajah mereka dengan sayapnya dengan pukulan yang membuat mata mereka tidak dapat melihat, sehingga mereka menjadi buta, tidak dapat melihat jalan. Kemudian Lut diperintahkan untuk pergi bersama keluarganya pada malam itu juga. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami selamatkan Lut bersama keluarganya dan tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman selain keluarga dan ahli baitnya sendiri, kecuali istri Nabi Lut sendiri, karena sesungguhnya dia tidak beriman kepadanya, bahkan dia tetap berpegang kepada agama kaumnya." Sekian cerita dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radit Yakian Lutfi dari kelas 8H nomor absen 24. Saya akan menceritakan azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Dikutip dari rangkuman cerita Al-Quran oleh B. Arifin, doa Nabi Lut akhirnya didengar oleh Allah. 2 malaikat pun dikirimkan dalam wujud pemuda-pemuda tampan yang menjadi tamu Nabi Lut. Kehadiran mereka dirahasiakan Nabi Lut agar tidak menjadi sasaran kaum Sodom. Namun istri Nabi Lut berkhianat dengan membocorkan kedatangan mereka kepada kaum Sodom. Kaum Sodom pun beramai-ramai datang ke rumah Nabi Lut dan memaksa untuk menyerahkan tamunya. Guna melindungi tamunya, Nabi Lut membujuk mereka dengan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi. Namun kaum Sodom menolak dan tetap kekeh dengan keinginannya. Setelah itu 2 malaikat yang menyamar sebagai pemuda membutakan kaum Sodom dan memberitahu Nabi Lut bahwa Allah akan segera menurunkan azab. Kedua malaikat tersebut memperingatkan kepada Nabi Lut dan para pengikutnya untuk segera meninggalkan kota. Peringatan tersebut menjadi kenyataan. Azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Lut berupa bencana longsor, gempa bumi, dan hujan batu yang menimpa para kaum Sodom secara bertubi-tubi. Dalam sekejap mata, rumah, gedung, dan bangunan lainnya hancur lebur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.